Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai materi di profesi kependidikan. Ini pertemuan ke 9, 10, 11 kalau tidak salah. Jadi dijadiin satu, mungkin akan banyak karena ini daftar materinya yang mau kita bahas. Yang pertama tentang 4 kompetensi guru yang wajib dimiliki oleh calon guru ya. Teachers kompetensi atau kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari isi, proses, pengelolaan, penilaian, dan pembiayaan yang harus ditingkatkan secara berkala dan berencana dan terencana ya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi siswa mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan formal. Guru sebagai learning agent atau agen pembelajaran, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Jadi guru itu selain mengajar, tapi dia juga harus belajar ya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Jadi, kenapa mungkin lulusan pendidikan itu harus masuk ke pendidikan profesi guru atau lanjut langsung ke pendidikan profesi guru, karena mereka harus punya 4 kompetensi ini, yaitu kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Nah, yang pertama itu kompetensi kepribadian. Jadi, guru itu harus memiliki kepribadian yang baik ya. Jadi, dia punya kepribadian yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak, mulia, serta dapat menjadi teladan. Ini yang paling penting gitu ya. Harus memberikan contoh kepada siswa dan menjadi contoh. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian. Kepribadian yang stabil dan mantap. Jadi seorang guru itu harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bangga menjadi seorang guru serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi guru itu harus tahu norma yang berlaku di mana dia tinggal, kemudian menerapkan nilai dan norma-norma tersebut, dan konsisten terhadap perilakunya yang sesuai dengan norma-norma sosial. Lalu kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri ya, atau independen dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi guru itu harus bisa punya kepribadian yang dewasa, di mana dia harus juga bisa menanggung dirinya ya. Jadi bukan hanya menjadi teladan, tapi dia juga menjadi sosok yang baik untuk dirinya sendiri. Dan juga berkomitmen ya dalam pekerjaannya. Lalu kepribadian yang arif, seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi siswa, sekolah dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Jadi guru itu juga harus bisa open-minded ya, kemudian sebenarnya berpikir sebelum bertindak gitu, jadi tahu konsekuensi apa yang dia lakukan gitu ya. Lalu kepribadian yang berwibawa, seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif ya. Jadi bisa kelihatan si guru ini tuh bisa jadi suri teladan ya untuk siswanya. Dan juga punya akhlak mulia ya.
karena si guru ini tuh sebenarnya kan ketika dia menjadi teladan untuk siswa, dia itu memberikan refleksi dari dalam dirinya ya. Jadi dia sudah harus punya akhlak mulia terlebih dahulu untuk dia bisa jadi teladan buat siswanya. Nah, tadi kompetensi kepribadian ya. Sekarang kita kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi ini berkaitan tentang kemampuan guru dalam memahami siswa, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengembangkan potensi siswa, dan mungkin evaluasi hasil belajar untuk mengaktualisasi potensi yang siswa miliki. Jadi setelah siswa itu mantap dengan kepribadiannya, maka karena dia profesinya sebagai guru, maka dia harus tahu bagaimana jadi guru yang baik ya. Jadi guru yang bisa mengenal karakter siswa, mau mendidik siswa gitu ya, mau berupaya untuk mengembangkan potensi siswa, terus melaksanakan pembelajaran di kelas itu yang bisa memfasilitasi perbedaan gaya belajar siswa ya, dan lain-lain. Nah, beberapa bagian untuk kompetensi ini dapat memahami siswa dengan lebih mendalam. Jadi guru itu harus bisa memahami siswa dengan cara memanfaatkan prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar siswa. Jadi sebelum guru itu misalnya mau menerapkan metode belajar, si gurunya tuh harus kenal betul-betul dengan siswa yang mau diajar. Terus setelah itu dilakukanlah gitu atau dibuatlah rancangan pembelajaran. Jadi menerapkan teori belajar, kemudian menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya, terus menyesuaikan dengan karakter siswa yang tadi sudah dipahami, menyusun materi, dan akhirnya bikin RPP gitu ya di sini. Lalu melaksanakan pembelajaran, mengaktualisasikan RPP tersebut di kelas ataupun di ruangan pembelajaran ya bersama siswa. Lalu melakukan evaluasi ya. Jadi sebelum melakukan evaluasi pasti evaluasinya dirancang terlebih dahulu agar si evaluasi tersebut itu bisa mengukur tujuan belajarnya ya. Lalu mengembangkan, tentunya pada proses pembelajaran itu siswa bukan hanya menyesuaikan maunya guru dengan cara mengikuti gitu ya semua proses pembelajaran guru, terus misalnya paham semua materi, tapi di saat itu siswanya nggak paham dirinya sendiri, itu berarti proses pedagogik yang dilakukan oleh guru itu masih kurang karena siswanya belum tahu misalnya cita-citanya mau apa, kelebihannya dia apa yang dia minati itu apa gitu ya. Di sini ini tuh sebenarnya berjalan beriringan dengan proses pembelajaran yang terjadi ya. Nah, kemudian setelah kompetensi pedagogi ada kompetensi sosial. Jadi guru itu juga harus bisa bersosialisasi dengan baik, harus berkomunikasi dengan baik, punya banyak keterampilan berkomunikasi gitu ya. Jadi bukan sekedar menyampaikan tapi juga menyimak atau menjadi pendengar yang baik. Terus juga bisa respect perbedaan gitu ya, bergaul dengan orang-orang yang mungkin terlibat di dalam pendidikan yang beragam gitu ya. Jadi bukan hanya siswa saja yang orang yang diajak komunikasi, tetapi orang tua juga, masyarakat ya, dan tenaga kependidikan yang lain. Nah, kompetensi sosial itu meliputi sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang, dan status sosial. Jadi, despite of atau di samping dari kayak perbedaan-perbedaan misalnya dimiliki oleh orang-orang yang berkomunikasi dengan guru, itu sebenarnya nggak ada bedanya gitu ya.
si guru itu men-treat orang-orang tersebut. Lalu guru juga harus bisa berkomunikasi secara santun, empati ya, efektif terhadap orang yang diajak bicara. Lalu guru dapat melakukan adaptasi di tempat manapun ya dia bertugas. Dan guru mampu melakukan komunikasi baik itu secara lisan dan tulisan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Guru itu harus profesional ya. Profesional di sini berarti dia itu punya penguasaan terhadap apa yang dia ajarin. Tentunya dengan materi yang dia ketahui dengan benar, dengan luas, dengan dalam ya. Jadi harus dijamin lah substansi keilmuannya itu valid ya, yang diajarkan oleh gurunya. Gitu, baru nanti menyusul bagaimana cara membawakan materi tersebut di kelas dengan misalnya menggunakan metode-metode yang bervariasi. Ya, jadi guru itu harus ahli di bidangnya, lalu dia itu tahu cara membelajarkan materi tersebut. Nah, kompetensi ini meliputi penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir ya. Jadi bukan hanya penguasaan materi yang dalam dan luas, tetapi juga pola pikir keilmuannya juga guru itu pakai terus gitu ya selama dia jadi atau selama dia berprofesi jadi guru. Karena nanti pola pikirnya itu akan bisa dipakai untuk misalnya materi-materi yang dianggap sulit gitu ya untuk siswa. Jadi si guru tahu cara ngajarinnya gimana nih berdasarkan pola pikir keilmuan. Lalu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Lalu melakukan pengembangan. Jadi ini juga penting. Kenapa dia punya pola pikir keilmuan yang sesuai dengan materinya atau keilmuannya? Karena guru itu nggak bisa berpatokan dengan materi itu aja ya. Tapi guru sendiri harus mengembangkan materi tersebut dalam format yang mungkin lebih memudahkan siswa atau menyesuaikan dengan level pengetahuan siswa ya. Melakukan pengembangan profesionalitas, jadi guru itu juga harus belajar terus-menerus, harus up to date terhadap ilmu dan teknologi dan media ya, dan psikologi manusia ya. Jadi harus ikut pelatihan, harus ikut selalu kayak bimbingan teknis ya untuk bisa tahu misalnya apa sih yang bisa dipakai untuk masa sekarang. Tentunya kan beda ya dengan yang dulu gitu. Metode yang dilakukan sekarang itu tidak bisa hanya berpatokan hanya satu metode saja gitu yang dipakai di zaman dulu, tapi harus juga guru itu tahu metode apa sih yang efektif untuk sekarang ini gitu ya. Terus terampil menggunakan teknologi ya. Ini. Jadi itu untuk 4 kompetensi guru. Nah, sekarang kita bisa lihat mengenai in-service dan upgrading ya dalam pengembangan keprofesian seorang guru. Oke. Saya break dulu sebentar.
Oke, kita lanjut. Jadi, apa itu sih pendidikan in service dan upgrading ya untuk program profesi guru? Nah, pendidikan in service education atau pendidikan dalam jabatan atau latihan-latihan masa berdinas dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan secara kontinu pengetahuan, keterampilan, dan sikap para guru dan tenaga kependidikan lainnya guna mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan atau jabatannya. Jadi, selama guru itu misalnya sudah punya profesi ya, jadi dia bekerja sebagai guru, tapi dia itu juga harus mendapatkan pendidikan saat itu pula ya, yaitu pendidikan dalam jabatan. Artinya pendidikan yang ditempuh oleh guru pada saat guru itu jadi guru gitu ya. Jadi dia sudah punya profesi, tapi dia juga mengikuti pendidikan profesi guru gitu. Kan untuk meningkatkan ya keterampilan yang udah ada gitu, jadi bisa lebih tinggi lagi sikap dan juga pengetahuan ya. Nah, program pendidikan atau latihan itu diselenggarakan secara formal oleh pemerintah berupa penataran atau lokakarya baik secara lisan atau tertulis, dapat pula diselenggarakan secara informal oleh yang berkepentingan baik secara individual maupun secara kelompok. Lembaga sekolah atau institusi pendidikan dapat mendorong dan merencanakan program in-service ini secara kooperatif dengan mengikut sertakan guru-guru yang berkepentingan atau yang melalui wakil-wakilnya yang representatif. Guru mempunyai karakteristik yang berbeda sesuai dengan kepribadian maupun pengalaman yang mereka peroleh. Semua perilaku atau kinerja dilakukan sukarela, dilakukan guru karena adanya dorongan atau motivasi ya, baik dari guru sendiri maupun dari kerabat atau kayak rekan guru ya, atau misalnya dari atasannya, misalnya kepala sekolah. Jadi, guru akan mampu mengelola pembelajaran lebih baik ya, apabila dia mendapatkan motivasi dari guru itu sendiri maupun dari motivasi yang diberikan kepada kepala sekolah. Jadi, sebenarnya pendidikan itu bukan hanya untuk siswa aja, tapi untuk gurunya sendiri ya, yang mendidik siswanya. Jadi, harus dilaksanakan, misalnya tadi lewat program yang diselenggarakan oleh pemerintah secara formal atau kayak inisiatif dari kepala sekolah gitu ya, jadi bisa misalnya membawa guru-guru, beberapa guru gitu ya yang perlu mengupdatekan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya untuk ikut pelatihan gitu ya secara mandiri. Nah, sekarang tadi ya kita udah tahu sebenarnya in-service training itu berarti pendidikan dalam jabatan ya. Nah, jadi seorang guru pada dasarnya itu sudah dipersiapkan melalui lembaga pendidikan guru sebelum terjun ke dalam jabatan. Pendidikan persiapan itu disebut pre-service education. Di antara mereka banyak yang sudah cukup lama meninggalkan pre-service education dan bertugas di lingkungan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti berbagai perkembangan dan kemajuan. Di samping itu, banyak pula mereka yang memang tidak berusaha untuk berkembang di dalam meningkatkan kemampuan sebagai guru pendidik dan tenggelam dalam kegiatan mengajar secara rutin. Untuk mengejar ketertinggalan itu, agar guru selalu up to date dalam menjalankan tugas-tugasnya, diperlukan in-service training secara terarah dan berencana penyusunan program service training dan berusaha mewujudkannya merupakan bagian dari kegiatan supervisi. Jadi, kan sebenarnya program profesi guru itu ada 2 ya sekarang, yaitu lulusan dari pendidikan yang dia sudah selesai S1, dia itu sebelum jadi guru atau misalnya mau punya profesi guru, dia harus masuk ke pendidikan profesi guru gitu ya. Jadi sebelum dia punya pekerjaan, si lulusan S1 ini tuh harus lanjut pendidikan untuk jadi guru. Dan ada juga pendidikan profesi guru yang untuk sasarannya itu adalah guru-guru yang sudah ngajar itu atau yang udah punya profesi gitu, karena bisa jadi dari 2 itu kan punya kondisi dimana kalau yang calon guru ini dia itu sebelum terjun jadi guru ya beneran, dia harus mempermantap
keterampilan tadi, jadi kayak kepribadian, pedagogis, terus apalagi tadi ya saya lupa, pengetahuan mungkin ya, sama sosial gitu. Jadi karena yang mereka dapatkan di S1 itu belum menjurus ke untuk pendidikan, untuk mendidik gitu ya, atau untuk jadi guru. Jadi masih banyak teori gitu ya. Nah, sementara kalau dia itu lanjut ke pendidikan profesi guru, mereka itu diharapkan tuh bisa tahu realitanya seperti apa, mendapatkan banyak ilmu yang gampang diterapkan nanti ketika mereka jadi guru ya. Jadi ilmunya tuh siap pakai. Sementara kalau kondisi di mana pendidikan profesi guru itu untuk guru yang udah jadi guru ya, atau udah jadi guru, maka itu sebenarnya untuk mengupdatekan keterampilan mereka, sikap mereka, dan pengetahuan mereka yang mungkin harus diperbarui gitu ya, atau ada yang harus berubah gitu ya, karena kan pendidikan itu dinamis ya. Jadi yang mereka dapatkan mungkin dulu itu bisa aja berubah gitu Mas, bisa aja banyak yang berubah, banyak yang harus ditambah, banyak yang harus eh, harus diasah lagi gitu ya, karena guru juga harus belajar ya gitu, guru juga harus belajar, karena kalau dia itu up to date terhadap ilmunya, terhadap metodenya, maka nanti juga akan berpengaruh ke cara dia ngajar lagi di kelas. Kalau dia hanya sibuk rutin ngajar tanpa dia punya waktu untuk belajar, maka ia akan tidak ada inovasi dari guru tersebut, dan guru tersebut bisa ketinggalan zaman gitu ya. Jadi itu mungkin tujuannya. Jadi didasarkan pada yang mana nih, pendidikan profesi guru yang mana gitu ya, yang didasarkan atau yang ditargetkan ke calon guru atau yang jadi guru. Oke, nah lanjut ya. Sejalan dengan uraian tersebut, in-service training dapat diartikan sebagai usaha meningkatkan pengetahuan tadi ya. Jadi meningkatkan pengetahuan misalnya guru-guru yang sudah berprofesi gitu. Nah, pendidikan in-service atau latihan semasa berdinas dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan secara kontinu pengetahuan tadi ya, guna mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan. Program ini itu dapat diselenggarakan tadi secara formal oleh pemerintah atau inisiatif dari kepala sekolah, terus menunjuk beberapa guru gitu ya untuk ikut. Nah, kalau menurut gagasan supervisi modern, in-service training atau pendidikan dalam jabatan harus diselenggarakan oleh sekolah setempat untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan memecahkan persoalan sehari-hari yang menghendaki pemecahan segera. Program in-service training atau refreshing ini dipimpin oleh pengawas setempat sendiri atau dengan bantuan para ahli. Jadi bentuk in-service ini bisa aja kursus, bisa aja misalnya mengikuti aplikasi, terus mengikuti ceramah, workshop, seminar, mempelajari kurikulum, survei masyarakat, demonstrasi, field trip, atau kunjungan ke sekolah-sekolah lain ya. Jadi in-service training itu sebenarnya harus dilakukan oleh gurunya itu sendiri ya. Jadi adanya kesadaran guru sendiri itu untuk mau tahu apa sih yang terbaru, apa sih yang bisa dipakai gitu ya. Misalnya yang berbasiskan teknologi, apakah misalnya materi yang mereka ajarkan itu sudah harus diubah gitu ya konsep-konsepnya. Karena ya materi yang diajarkan itu kan pasti sesuai dengan penemuan-penemuan di jurnal ilmiah gitu ya, dari penelitian gitu. Jadi nggak semua materi itu stagnan gitu ya, jadi harus up to date gitu. Nah, si gurunya itu harus sadar bahwa dia harus mengembangkan dirinya dan juga dari lingkungannya sendiri ya. Jadi harus ada yang memfasilitasi si guru-guru ini itu untuk bisa ikut in-service training gitu. Jadi kepala sekolah ataupun kayak dewan guru gitulah ya, itu harus juga punya kepedulian atau kepekaan kepada guru-guru mana sih yang perlu ikut pelatihan,
Bisa didasarkan dari misalnya ada yang sudah lama nggak up to date terhadap pengetahuan atau keterampilan. Jadi itu yang didahulukan ya. Jadi harus ada kayak giliran siapa sih yang harus ikut in-service training, dan itu tuh harus tetap dilakukan terus menerus gitu. Jadi kayak dalam jangka waktu yang sudah disepakati, terus kayak berapa orang sih yang diutus gitu dari satu sekolah untuk ikut in-service training, terus setelah itu siapa lagi gitu ya, dan nggak berhenti misalnya ketika mereka udah pernah ikut. Tapi kan tentu in-service training tuh beda-beda ya, ada yang misalnya kalau dia workshop itu tuh mungkin spesifik temanya apa gitu ya, mungkin keilmuannya aja, tapi kayak teknologinya atau kayak pedagoginya itu mungkin belum. Jadi bisa satu guru itu bisa ikut in-service training yang beda-beda gitu ya, tergantung dari jenis bentuk kegiatannya apa gitu ya. Nah, sekarang upgrading. Upgrading ini adalah, wah kepotong, enggak ya. Upgrading ini tuh adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan sebenarnya ya taraf ilmu pengetahuan dan kecakapan, sehingga dengan demikian bertambah luas dan mendalam. Jadi upgrading itu berarti misal ketika dia udah ikut in-service training, guru itu tuh harus terus-menerus belajar gitu ya, atau harus terus-menerus juga diikutkan pelatihan gitu. Jadi hampir mirip dengan in-service training, tapi mungkin bedanya kalau in-service training itu adalah kegiatan yang awal banget diikuti oleh guru gitu ya. Jadi kayak dasar-dasarnya apa ya. Kemudian nanti upgrading itu bisa tambahannya gitu, yang belum didapatkan di in-service training, atau apa sih misalnya yang tiap saat itu terbaru gitu. Jadi itu guru bisa diikutkan ke situ ya. Nah, perbedaannya ini. Kalau upgrading lebih memiliki civil effect pada pekerjaan yang di-upgrade, umpamanya dapat menjadi pegawai yang tidak berwenang menjadi berwenang, berlaku untuk kenaikan tingkat atau pangkat ya. Jadi si upgrading ini tuh spesifik gitu ya. Misalnya ketika guru itu pengen naik pangkat, jadi harus ada poin kan, dan poinnya itu bisa didapatkan dari dia upgrading. Atau misalnya dia itu pengen jadi guru di mata pelajaran IPA tapi khusus misalnya ahli di bidang apa, itu juga bisa. Jadi nanti upgrading yang dia ikutin itu ya sesuai spesifiknya yang dia sukai atau yang dia minati apa. Nah, jadi kalau in-service tadi pengertiannya lebih luas, sedangkan upgrading itu sebenarnya bisa masuk ke in-service training ya gitu. Jadi dia itu masuk ke dalam pelatihan gitu, dalam jabatan atau dalam pekerjaan. Jadi intinya adalah guru itu tetap sambil ngajar, sambil belajar gitu. Jadi itu in-service training. Ini contohnya ya. Misalnya memberi kesempatan kepada guru itu untuk mengikuti mungkin pelatihan gitu atau tugas belajar ya, mengikuti kursus, atau misalnya dia kuliah lagi gitu sambil belajar, sambil misalnya ngajar ya, itu bisa. Jadi harus diperbolehkan guru itu misalnya untuk upgrading gitu ya, entah dia mau ikut pelatihan, workshop, ikut seminar, ikut penelitian, ikut atau lanjut pendidikan lagi ya. Nah, apa sih alasan kenapa penting kedua hal tersebut gitu ya? Karena itu tadi, bahwa walaupun guru itu sudah punya pengalaman dalam mengajar, tetapi ilmu itu tidak terbatas hanya pada saat dia dapat materi tersebut atau dapat pada saat dulu gitu ya. Jadi ilmu itu harus di-up to date kan, pengetahuan itu harus dibarukan, keterampilan itu harus ditambah, harus sesuai dengan perkembangan zaman ya. Harus
juga dekat dengan lingkungan siswa, di mana lingkungan siswa itu kan yang modern, up to date. Bagaimana caranya guru itu bisa memahami siswa kalau guru itu tidak tahu apa sih yang didekat dari apa sih gitu yang familiar dengan siswa. Misalnya teknologi gitu ya. Ya guru kalau misalnya kudet dengan teknologi maka dia nggak akan bisa gitu deket sama siswa atau dia nggak akan bisa memahami bahasa siswa. Dia nggak akan bisa memanfaatkan apa sih yang disukai siswa untuk dipakai dalam pembelajaran gitu ya. Terus guru itu juga harus punya persepsi modern, persepsi yang luas tentang pendidikan. Kalau misalnya dia hanya pakai persepsi lama, yang mana misal guru itu tahu bahwa dia harus ngajari terus-menerus materi ke siswa. Padahal sebenarnya itu tidak bisa selalu dipakai gitu ya. Jadi guru itu akan habis tenaganya, akan habis waktunya kalau misalnya dia akan konsisten dengan metode yang itu-itu aja. Jadi metode yang sekarang pasti guru akan tahu kalau dia mengikuti in-service training dan upgrading gitu ya. Sebenarnya itu kan memudahkan guru juga ya untuk bisa membuat siswanya tuh lebih aktif, membuat guru itu ringan gitu terhadap beban ngajarnya dia. Tapi tetap perannya tidak digantikan gitu. Jadi guru itu bisa berinovasi gitu ya. Guru itu nanti terbuka pola pikirnya tentang bagaimana sih cara ngajar yang beda-beda gitu ya. Bagaimana cara memfasilitasi siswa dengan karakter yang seperti ini gitu ya. Kalau misalnya guru nggak in service training dan upgrading, guru nggak akan punya pemikiran sampai ke sejauh itu gitu ya untuk memahami siswa gitu ya. Apalagi sekarang karakteristik siswa itu tuh bukan hanya bisa dipahami dari bertanya langsung ke siswa, tapi guru juga harus belajar gimana sih psikologi manusia gitu ya, gimana sih hubungannya antara perkembangan usia mereka dengan mentalitas siswa, dengan kedewasaan mereka berpikir. Itu sebenarnya kan nggak bisa didapatkan kalau gurunya nggak belajar gitu ya. Nah, adanya in-service training dan upgrading itu membuat guru bisa mendapatkan akses tentang pengetahuan yang itu gitu, yang mana dulu pasti mereka nggak dapet gitu ya, atau ya udah mungkin teorinya udah nggak dipakai lagi dengan yang sekarang gitu. Oke, pengaruhnya itu tentunya ketika si guru itu ikut in-service training dan juga upgrading, dia punya motivasi yang tinggi lagi untuk balik lagi bahwa saya ini mau jadi guru profesional ini dengan membuktikan bahwa saya itu tidak lekang oleh waktu gitu ya. Jadi ketika dia belajar pasti banyak inspirasi yang didapatkan oleh guru, banyak wawasan yang baru gitu ya. Kemudian pengetahuannya lebih luas ya, terus persepsinya lebih luas, persepsinya lebih dalam juga, terus lebih banyak nanti pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipikirkan oleh guru untuk proses belajar, bagaimana caranya bisa dekat dengan siswa, bagaimana caranya melakukan evaluasi ke siswa yang lebih inovatif gitu ya. Jadi guru itu juga tidak hanya menggunakan evaluasi yang itu-itu aja modelnya atau jenisnya, bisa dengan bentuk-bentuk lain gitu ya, bisa dengan menggunakan alat lain, aplikasi lain, website apa gitu. Jadi guru itu semakin banyak pilihannya untuk memudahkan guru itu sendiri sebenarnya dalam mendidik ya, dalam mendidik siswa, dalam mengeluarkan potensi siswa gitu ya. Jadi pendekatannya seperti apa sih gitu agar siswa itu
bisa terbuka dengan guru agar siswa itu mau belajar gitu, agar siswa itu punya kesadaran untuk belajar mandiri gitu. Jadi itu kan sebenarnya nggak akan eh, nggak akan terjadi kalau guru itu punya pemikiran yang mandek atau pemikiran yang sempit, pemikiran yang dia hanya pakai stok stok pengetahuan, keterampilan dan sikap yang lama aja gitu ya. Kalau seperti itu nggak akan dipahami oleh siswa karena gap antara guru dan siswa itu jauh ya. Nah, jadi guru itu harus mendekatkan atau mengecilkan gap itu gitu. Jadi dengan cara guru itu belajar. Oke. Selain itu, guru itu juga akan punya kepercayaan diri ya. Karena dia itu orang yang belajar itu pasti selain motivasinya tinggi, selain dia itu akan semangat lagi untuk bekerja atau memperbaiki diri, dia juga akan punya rasa kepercayaan diri yang tinggi karena dia itu mendapatkan hal yang baru gitu, hal yang fresh untuk dia pakai di pekerjaannya gitu ya. eh karena pembelajaran sekarang itu kan lebih ke multi multi apa ya, disipliner gitu ya, interdisipliner. Jadi guru itu akan bisa adaptif gitu terhadap misalnya perubahan kayak paradigma di kurikulum gitu ya, yang mungkin mengharuskan guru itu harus mengkontekstualisasikan materi di kehidupan sehari-hari, menyambungkan materi A dengan materi B gitu ya, agar siswa itu punya pola pikir yang divergen gitu ya, punya pola pikir yang luas, punya pola pikir yang bisa mengaitkan apa yang mereka pelajari di buku dengan di kehidupan mereka. Mereka bisa punya pola pikir yang kritis. Nah, itu dari gurunya yang kritis ya. Jadi dengan guru belajar, guru itu juga kritis ya. Dan ketika guru kritis, maka tentu siswanya juga akan kritis karena dia diajari oleh orang-orang yang kritis gitu ya, itu gurunya. Terus bagaimana sih caranya agar pembelajaran itu tidak diskriminatif gitu ya? Kalau guru sendiri itu memperlakukan siswa itu diskriminatif. Nah, salahnya adalah karena gurunya sendiri kan nggak paham ya. Kalau sekarang itu era dimana manusia itu lebih kritis ya terhadap perbedaan dan tidak mau menerima misalnya diperlakukan berbeda gitu dengan orang lain. Jadi kalau guru itu misalnya berniat baik ke siswa, tapi cara pendekatannya itu diskriminatif, nanti tentunya pendidikannya nggak akan berjalan dengan baik karena siswanya merasa bahwa gurunya itu bukan contoh yang baik untuk siswanya gitu. Jadi siswa sekarang kan uh, lebih kritis mereka ya. Jadi mereka tuh nggak hanya menerima apa aja dari guru tanpa mikir gitu. Jadi sekarang uh, untuk menghandle orang-orang yang kritis yang dari kecilnya atau upbringingnya atau ya lingkungannya itu serba menanyakan sesuatu, kalau gurunya itu kagok atau gurunya itu close minded, maka dia akan tertutup dan tidak mau menerima uh, misalnya kritikan dari siswa atau menerima perubahan tentang metode belajar yang kuno gitu ya dari siswa sendiri gitu. Jadi nanti nggak bakal terjadi gitu ya proses belajar di situ karena siswanya nggak akan mau belajar dengan guru yang seperti itu. Oke. Okay. Nah, untuk meningkatkan profesionalisme, tentunya guru itu harus tadi ya mengikuti in-service training dan juga upgrading dan harus didukung oleh semua pihak ya di sekitar guru-guru tersebut gitu. Jadi lingkungannya juga harus membuat guru itu bertumbuh ya atau berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi guru juga sebenarnya kan tadi memudahkan dirinya sendiri ya untuk menghandle
kesulitan-kesulitan yang mungkin bakal lebih banyak didapatkan di era sekarang gitu ya, karena guru harus membagi waktu misalnya untuk banyaknya kelas atau per kelas itu banyaknya siswa yang dihandle gitu. Jadi kalau guru itu pakai metode lama, dia nggak bakal enjoy terhadap pekerjaannya yang sekarang gitu, karena dia nggak bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan itu gitu. Oke, mungkin itu ya untuk in-service dan upgrading. Kita ke sini. Jadi ini mungkin sudah dibahas juga ya. Hanya saja mungkin pasti ada tambahan yang kita dapatkan di sini. Oke, jadi PPG ya. Jadi PPG atau Pendidikan Profesi Guru merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan guru-guru profesional ya dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi guru profesional itu adalah guru yang bisa melaksanakan tugasnya ya, kemudian bisa memperlihatkan keterampilan pedagoginya tadi, punya kepribadian yang bagus, punya sosial yang bagus, kita pengetahuan yang bagus ya. Nah, PPG ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 ke pendidikan atau non ya. Jadi sekarang itu terbuka juga untuk lulusan yang non kependidikan untuk bisa ikut PPG yang mana nanti mereka akan jadi guru juga ya. Jadi yang memiliki bakat dan minat menjadi guru itu siapapun terbuka untuk jadi guru. Makanya dia harus ikut program pendidikan profesi guru terlebih dahulu. Nah, PPG ini tuh nanti akan dapat sertifikat ya. Untuk dia udah selesai mengikuti kegiatan, dia akan dapat sertifikat pendidik ya, baik untuk pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Nah, sebenarnya PPG ini tuh menjawab tantangan atau permasalahan di mana guru banyak, tapi bisa jadi gurunya itu nggak ditempatkan di tempat-tempat yang belum punya akses guru yang banyak gitu. Jadi nggak merata tuh ya tempat untuk harusnya siswa itu mendapatkan guru yang punya kualifikasi yang bagus juga. Jadi mungkin hanya berpusat di kota-kota besar saja atau di pulau-pulau yang sudah metropolitan gitu ya. Kalau di pulau-pulau yang tertinggal, terdepan, dan terluar gitu ya, 3T itu masih banyak anak-anak yang nggak dapat guru karena gurunya nggak sampai ke situ gitu ya. Nah itu tadi distribusi guru nggak seimbang. Terus kualifikasi gitu ya. Jadi banyak guru tapi kualitasnya nggak sama gitu ya. Jadi kalau kita ke kota-kota besar, SMA, SMP, SD, TK, PAUD gitu, kalau di kota besar pasti gurunya bagus ya. Nah kalau yang di luar gimana gitu, nggak dijamin gitu ya, belum tentu. Jadi harusnya gurunya itu mau ditempatkan dimanapun itu harus punya kualifikasi yang punya standarnya yang sama. Terus kompetensinya masih kurang ya. Terus ketidaksesuaian antara kualifikasi dengan bidang yang diampu. Jadi ada guru yang dia itu bidang ampunya itu harusnya misalnya IPA, tapi dia juga ngajar matematika atau dia ngajar seni gitu ya. Itu kan kalau IPA ke matematika masih lumayan nyambung ya. Tapi kalau ke seni pastinya harus guru seni ya kan. Ini tuh karena kekurangan guru atau kayak tidak ratanya guru-guru per mata pelajaran ini gitu. Jadi ini harapannya adanya PPG. Landasan PPG itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang sistem pendidikan nasional, bahwa guru itu harus punya kualifikasi minimum, punya sertifikat ya, sehat jasmani rohani, mampu mengajar ya, terus
pendidik itu bisa ditempatkan di pendidikan formal ya, mulai dari usia dini sampai perguruan tinggi dan harus ada sertifikatnya. Terus menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru itu tadi harus punya kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat, sehat jasmani, rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Ini juga sama ya, hampir mirip lah ya. Terus sertifikat pendidik ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Lalu pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi si calon guru ini gitu ya sebelum dia jadi guru. Nah, jadi kualifikasinya bisa ke pendidikan, bisa non ke pendidikan ya. Jadi S1 ke pendidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, S1 ke pendidikan yang serumpun, itu nanti akan dapat matrikulasi terlebih dahulu. Terus S1 atau D4 non kependidikan yang misalnya dia mau jadi guru, dia juga akan dapat matrikulasi dulu ya. Terus yang serumpun juga. Jadi kalau yang misalnya S1 pendidikan IPA ya, terus dia itu mau jadi guru IPA, maka dia bisa tanpa matrikulasi ya. Tapi kalau nantinya beda, itu harus ada matrikulasinya terlebih dahulu. Nah, sistem programnya seperti apa sih? Jadi mereka kuliah, ada praktikum, ada praktek lapangan, ya, dan itu ada pemantaunya ya. Jadi kayak ada dosen pembimbingnya juga. Lalu dinilai objektif dan transparan, terus perkuliahan praktikum dan praktek pengalaman lapangan dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menulis hasil, menindaklanjuti hasil, serta melakukan pembimbingan. Jadi si calon guru ini akan dapat kuliah, dia akan kuliah, terus dia akan praktek jadi guru gitu ya. Jadi nanti mereka harus bikin RPP, bikin silabus, bikin bahan ajar, terus bikin evaluasi, bagaimana cara menilai evaluasinya, bagaimana kasih feedback gitu. Jadi ya kayak guru latihan jadi guru ya di sekolah. Di sekolah beneran gitu ya. Jadi siswa-siswanya ada. Nah, kemudian ada ujiannya ya. Ujiannya itu ada ujian tulis dan ujian kinerja. Nah, setelah mereka lulus, dinyatakan mereka punya sertifikat pendidik gitu ya. Jadi, sarjana pendidikan guru atau SPDGR. Tujuannya pendidikan ini tuh adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan gitu ya untuk bisa targetnya itu adalah tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau khusus itu tercantum pada Permendiknas nomor 8 tahun 2009 pasal 2 tentang menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan siswa, untuk melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas. Jadi ini juga penting ya. Jadi bukan hanya guru itu ngajar, kemudian melakukan penilaian atau pembimbingan ke siswa, tapi dia juga bisa melakukan penelitian dan juga mengembangkan karirnya itu sendiri. Oke, manfaatnya meningkatkan profesionalisme guru, menambah pengalaman tentang proses pendidikan dan pembelajaran, mendapatkan gelar tentunya, membuka lapangan kerja gitu ya. Jadi peluang untuk misalnya keterima gitu ya jadi PNS atau P3K itu mungkin pasti ada sertifikat pendidik dari PPG ini. Terus dapat tunjangan sertifikasi gitu ya kalau dia itu punya sertifikat PPG. Gitu ya. Jadi oke, mungkin ini untuk bahan bacaan yang ketiga kita udah selesai. Kita lanjut lagi ke sini. Jadi kita akan memperluas lagi pemahaman tentang
model-model pengembangan profesionalisme guru ya. Jadi kita mulai baca. Guru sebagai suatu profesi harus selalu berkembang. Pengembangan profesionalisme guru terutama harus didasarkan pada kebutuhan individu guru itu sendiri selain kebutuhan institusi dan kelompok. Pengembangan ini berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, tapi lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan si guru itu sendiri. Jadi guru itu tuh butuh apa sih? Dia tuh harus update apa sih? Upgrading apa? Nah, guru itu sendiri sebenarnya yang kenal dirinya gitu ya. Apa yang kurang dari kinerjanya. Dan itu yang harus dipelajari ya. Jadi biar profesionalisme guru itu tetap dipertahankan oleh guru itu. Nah, itu tadi karena ya pembelajaran itu selalu berkembang dan harus berubah ya menurut perkembangan zaman, situasi yang saat ini gitu. Jadi harus guru itu dituntut sebenarnya meningkatkan kompetensinya. Nah, untuk upaya itu maka ya harus ada kegiatan untuk menyelaraskan antara keterampilan guru dengan perkembangan kemajuan di dunia pendidikan ya. Jadi kita akan lihat model pengembangan profesional guru itu apa aja. Nah, kalau menurut Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2009, pengembangan keprofesian itu meliputi pengembangan diri. Dapat dilakukan dengan melalui diklat fungsional dan atau kegiatan kolektif guru meningkatkan kompetensi atau keprofesian guru, misalnya lokakarya atau kegiatan bersama, keikutsertaan pada kegiatan ilmiah dan kegiatan kolektif lain sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Jadi bentuk dari pengembangan profesi itu beda-beda ya. Bukan beda-beda, bisa macam-macam. Bisa ikut pendidikan profesi dalam jabatan, upgrading, atau misalnya seperti ini nih, kayak lokakarya, atau ikut forum ilmiah. Terus misalnya gurunya itu juga ikut seminar, jadi dia menyeminarkan penelitiannya gitu. Jadi dia publikasikan, kemudian nanti itu kan akan dipakai dalam guru itu mengembangkan buku teksnya kah, atau misalnya up to date ilmu gitu ya. Jadi nanti itu kan akan diajarkan juga ke siswa ya. Lalu ada karya inovatif, misalnya penemuan teknologi gitu ya, pengembangan karya seni, terus pengembangan alat peraga, terus pelatihan penyusunan bahan ajar gitu ya. Jadi bisa macam-macam sebenarnya. Nah, menurut pakar yang lain itu model pengembangan bisa jadi konferensi gitu ya, guru ikut konferensi, kemudian workshop, seminar, kelompok membaca, pengamatan kolega, penulisan artikel, lalu kerja proyek, penelitian tindakan kelas. Ini tuh bisa diterapkan di kelasnya guru tersebut gitu ya. Jadi yang diteliti itu ya siswanya sendiri. Portofolio pengajar, mentoring gitu ya. Jadi dari guru-guru profesional atau kayak dosen gitu ya, mentoring gurunya, mentoring guru gitu. Itu bisa. Terus ada lagi misalnya training model, award bearing model, deficit model, cascade model, standard based, coaching, action research tadi sama ya. Gitu. Ini juga bisa. Gitu. Jadi banyak banget bentuknya ya. Misalnya mengikuti MGMP gitu juga bisa ya. Jadi per mata pelajaran semua guru-guru itu ikut ngumpul jadi satu tempat di waktu yang sama untuk mendiskusikan apa sih yang lagi happening tentang materi ini gitu ya. Mereka bisa mengkaji artikel-artikel ilmiah, publikasi yang berkaitan dengan materi tersebut. Terus mereka juga nanti akan menyepakati misalnya ada perubahan nih atau nanti tambahan contoh gitu ya di materi ini. Nah, dari MGMP tersebut. Lalu sebenarnya juga dengan membaca dan menulis ini tuh juga guru itu sedang mengembangkan keterampilannya sih ya. Terus ikut organisasi profesi juga ya.
karena nanti dia juga akan dapat banyak sekali info gitu ya, info terkait si pengembangan profesi ini. Lalu ada lagi misalnya pakar yang ini, saya mau lihat bedanya apa ya, ada enggak? Oh, sama semua. Oke, jadi kayak hampir sama semua gitu. Jadi bentuk-bentuk dari model pengembangan tuh sebenarnya bisa dilakukan guru secara fleksibel aja sih. Yang penting dia tuh mau terus belajar dan sadar bahwa pentingnya belajar untuk dia membelajarkan siswa. Nah, implementasi model profesionalisme guru pertama, program peningkatan kualifikasi pendidikan guru ya. Program ini ditunjukkan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana untuk mengikuti pendidikan sarjana bahkan magister. Jadi guru itu juga harus sekolah lanjut ya. Jadi tidak hanya dia sebatas di S1 saja. Misalnya ya ini gitu ya, adanya ujian kompetensi guru. Jadi guru-guru itu juga harus diuji kompetensinya walaupun dia itu udah lama ngajar, tapi kan harus tahu apakah yang dia ajarkan itu dia cara pembelajarannya itu udah sesuai belum gitu ya dengan standar. Jadi dia harus ikut ujian kompetensi guru gitu ya. Terus ikut program pelatihan di sini, supervisi ya. Tadi MGMP ya. Lalu sebenarnya kan adalah untuk bisa sharing ide ya. Kalau guru-guru itu ikut dalam diskusi antar guru. Terus misalnya penyusunan bahan ajar atau perangkat pembelajaran untuk kurikulum yang terbaru gitu ya. Karena nggak semua guru itu paham sebenarnya kurikulum terbaru dengan yang lama tuh bedanya apa sih gitu. Kenapa sih berubah, apa aja yang harus dijadiin fokus terhadap proses pembelajaran berkaitan dengan kurikulum baru gitu ya. Jadi persamaan persepsi itu juga masuk sebenarnya dalam pengembangan profesi guru. Jadi itu kemudian ketika dia itu melakukan penelitian tindakan kelas ya di kelas yang diajarkan, itu sebenarnya lebih real ya. Masalahnya itu nanti akan didapatkan tuh dari observasi ternyata guru ini mendapatkan siswanya itu bisa kurang motivasinya. Disebabkan kenapa sih? Karena ya dari gurunya itu sendiri dia membelajarkan materinya pakai metode apa. Lalu guru punya inisiatif, oh gimana caranya mungkin motivasi yang rendah ini disebabkan dengan kurang bervariasinya metode. Jadi permasalahan itu dekat banget dengan atau ya yang dihadapi saat itu gitu. Jadi guru bisa mencari solusinya dari permasalahan yang ada di depan matanya dia gitu, dan itu nanti kan berguna juga untuk si guru tersebut ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian. Bisa juga magang ya di sini, misalnya untuk guru-guru pemula itu dia ikut pelatihan, ikut kayak melihat guru-guru senior ngajar tuh kayak gimana sih ya cara dia mendidik siswa gimana. Dan tentu ya harus up to date terhadap teknologi sih sebenarnya, ini juga salah satu pengembangan profesi guru ya. Jadi guru tuh sebenarnya bisa banyak sekali sumber belajarnya ya kalau dalam hal teknologi, jadi banyak banget sumber-sumber di internet yang bisa guru pelajari secara gratis dan fleksibel waktunya untuk mereka tahu bahwa teknologi apa sih yang bisa dipakai. Tahu ternyata teknologi itu bukan hanya sekedar buat main gitu. Jadi si guru juga nanti punya persepsi nih bahwa ya ternyata materi bisa diselipin di games, atau guru bisa ngembangin games sehingga siswa tuh suka belajar karena siswanya suka main game gitu ya. Jadi gurunya bisa adaptif tuh terhadap peluang-peluang apa sih yang bisa dimanfaatkan ya dalam proses pembelajaran. Nah, terus juga
bagusnya sih pengembangan profesi guru ini tuh didukung tadi oleh semua pihak. Jadi rekan-rekan guru juga harusnya punya kesadaran juga untuk mereka mengembangkan dirinya gitu. Jadi adanya lingkungan yang itu positif ya sesama guru. Jadi mereka bisa saling support, bisa saling input, memberikan input gitu ya masing-masing ke guru-guru tersebut gitu. Jadi biar mereka juga bisa saling mengoreksi atau kayak saling sharing ya informasi atau apapun yang ada guru lain yang nggak dapat gitu atau yang belum dapat. Nah, ini juga penting ya, adanya penghargaan untuk guru-guru yang punya inisiatif untuk terus belajar atau ikut pelatihan gitu ya, yang nanti bisa diberikan dari kepala sekolah untuk guru-guru apa ya namanya, guru-guru eh, apa sih? Saya lupa istilahnya. Guru-guru berprestasi gitu ya, itu bisa. Nah, model cascade itu diseminasi artinya karena keterbatasan sumber daya, guru secara individual dikirim untuk mengikuti pelatihan. Setelah selesai, nah, jadi ini juga bisa ya, ini sangat-sangat mungkin dilakukan karena kalau semua guru ikut pelatihan kan tentunya mustahil ya. Jadi ada satu guru yang diikutkan, terus nanti dia akan sharing informasi ke guru-guru yang nggak ikut gitu ya, karena kan dia harus juga memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kayak apa aja sih yang terbaru yang dia dapatkan di pelatihan tersebut ke teman-temannya. Karena kalau cuma dia sendiri yang punya hal tersebut gitu ya, keterbaruan tersebut, dan dia berada di lingkungan yang masih ketinggalan zaman misalnya gitu. Jadi itu nggak akan membuat dia tumbuh juga. Jadi untuk untuk kayak si pelatihan ini tuh punya bukti nyata di profesionalisme guru, guru itu juga harus bisa peduli dengan lingkungan sekitarnya atau kayak rekan-rekan guru yang lain ya. Jadi itu, oke, untuk model-model pengembangan profesi guru. Ini sebenarnya juga hampir mirip ya. Tadi in service training kita udah tahu, upgrading juga kita udah tahu. Let's see ya, apakah ada bedanya? Oh, ini sama ya. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk berarti materi tentang yang berkaitan dengan pelatihan profesi guru itu apa, pendidikan profesi guru itu apa, in-service training, upgrading, model pengembangan profesi guru itu apa aja ya yang bisa dilakukan oleh guru itu sendiri. Tergantung dari situasi dan kondisi. Jadi apapun yang bisa dilakukan oleh guru untuk belajar itu bisa apa ya? Bisa membuat si guru itu profesional sih ya. Jadi ketika lingkungannya itu tidak mendukung dia, kalau misalnya si gurunya itu punya kesadaran diri untuk belajar, maka itu udah kayak kunci utama agar si guru itu nanti cari gitu ya alternatif pengembangan profesi yang bisa dia ikuti atau yang dia lakukan itu apa aja gitu. Jadi mungkin syukur-syukur dia ikut pelatihan yang secara profesional dari pemerintah misalnya. Tapi kalau dia nggak ada fasilitas itu atau pada saat itu belum untuk dia, maka dia bisa mengembangkan profesinya dengan ikut di luar dari program dari pemerintah, misalnya dengan ya secara sukarelawan atau kayak sengaja dia ikut program kayak ikut workshop atau seminar online gitu ya, atau dia belajar sendiri gitu ya tentang apa sih yang mau dia pelajari gitu. Jadi itu sih ya yang mau saya tambahkan. Thank you.